Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Berbahagia sekali pada kesempatan ini kita berjumpa pada acara ngaji hukum positif Indonesia. Ya, mudah-mudahan acara ini ada manfaatnya bagi kita semua. Bahwa pada kesempatan ini para pemirsa sekalian, saya akan berdiskusi dengan saudara-saudara sekalian, dengan pemirsa sekalian terkait dengan hukum jaminan fidusia, yang mana bahwa ini adalah bagian daripada hal penting di dalam dunia bisnis di Indonesia. Bahwa kita ketahui soal pembiayaan untuk mendapatkan biaya dalam rangka melakukan bisnis itu menjadi problem yang harus dicarikan jalan keluarnya, terutama adalah dari aspek hukumnya, terutama sekali adalah bagi para pembisnis atau usaha kecil, bidang usaha kecil yang membutuhkan biaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan usaha kecil di tempat masing-masing. Bahwa selama ini memang untuk mendapatkan modal usaha itu orang kerap mengambil pinjaman di bank atau menggade sesuatu yang dimilikinya di pegadaian. Akan tetapi hal tersebut ternyata cukup memberatkan bagi orang yang akan melakukan kegiatan usaha tersebut. Sebagai salah satu contoh adalah kalau ingin mengambil dana pinjaman di bank dengan jaminan sertifikat rumah, sementara yang akan diambil dana di bank itu adalah nilainya sangat kecil, kemudian anggunan yang harus diberikan ke bank adalah berupa sertifikat hak milik atas suatu rumah atau bangunan yang nilainya sangat besar, dan kemudian prosesnya juga dapat dikatakan cukup lama, sehingga ini menjadi salah satu penghambat daripada lahirnya kegiatan-kegiatan usaha kecil di tengah masyarakat. Demikian juga dengan lembaga pembiayaan seperti umpamanya pegadaian, yang itu juga mengharuskan orang yang menggadai daripada sesuatu yang dimiliki untuk mendapatkan biaya itu juga harus menyerahkan apa yang akan digadai tersebut. Umpamanya yang digadai itu emas, maka emas itu akan disimpan di pegadaian sampai dengan dia melunasi daripada utangnya tersebut. Demikian juga dengan benda-benda lain yang akan dijadikan sebagai jaminan atas tindakan gadai tersebut. Nah, untuk mengatasi persoalan tersebut, mencari solusi permasalahan tersebut, maka berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, itu pemerintah telah membuat satu regulasi baru yang memberikan satu jalan keluar bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan modal usaha dengan anggunan jaminan suatu barang tertentu dengan mekanisme yang lebih sederhana dan lebih murah. Nah, pada kesempatan ini saudara-saudara sekalian, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan apa yang dimaksud dengan jaminan fidusia. Saya kira kita semua sering mendengar, mungkin juga berhadapan dengan pihak-pihak yang ada keterkaitannya dengan jaminan fidusia itu. Untuk itu pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan apa yang dimaksud dengan jaminan fidusia. Saudara sekalian, bahwa apa yang dimaksud dengan fidusia dan jaminan fidusia, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, itu diatur dalam pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 42 tahun
99 tentang jaminan fidusia yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan fidusia itu adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Nah, jadi di dalam jaminan fidusia ini bahwa benda yang dijadikan sebagai jaminan itu haknya dialihkan, namun bendanya tetap berada pada pemilik benda. Sebagai salah satu contoh, umpamanya kalau kita mau berutang dengan jaminan kendaraan bermotor, maka BPKB kendaraan bermotor itu dijadikan sebagai jaminan yang menandakan bahwa hak kepemilikannya diserahkan kepada kreditor, kemudian debitor atau orang yang berhutang itu tetap memegang daripada kendaraannya tersebut, ya, tanpa harus ditahan oleh pihak yang memberikan hutang, sebagaimana yang selama ini sering dilakukan dalam lembaga-lembaga profesional seperti yang saya sudah sebutkan. Umpamanya dalam hal ini umpamanya seperti pegadaian, kalau kita mau berhutang di pegadaian, maka barang milik kita yang dijadikan jaminan itu akan ditahan oleh pihak pegadaian. Nah, dalam hal jaminan fidusia ini, barangnya itu tetap berada pada kita, namun haknya yang dialihkan atau dijadikan jaminan atas satu hutang tersebut, ya. Nah, jaminan fidusia itu adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, terkait dengan jaminan fidusia ini itu telah diatur di dalam beberapa peraturan, yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 tentang jaminan fidusia, ya, yang itu menjelaskan terkait dengan bagaimana hal-hal yang bisa menjadi objek daripada jaminan fidusia itu. Nah, apa saja benda-benda yang bisa dijadikan sebagai objek di dalam jaminan fidusia? Di dalam undang-undang tentang jaminan fidusia itu telah diatur bahwa objek jaminan fidusia itu adalah berupa benda apapun yang dapat dimiliki dan hak kepemilikan tersebut dapat dialihkan, baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak. Nah, jadi yang bisa saudara-saudara sekalian jadikan sebagai jaminan, ya, atas suatu hutang, ya, dengan menggunakan jaminan fidusia ini adalah baik itu benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak. Benda yang bergerak umpamanya kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4 umpamanya, ya. Jadi kalau saudara-saudara sekalian ingin berhutang untuk kepentingan usaha umpamanya, maka bisa dijadikan sebagai jaminan atas hutang itu adalah benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Benda bergeraknya itu umpamanya sepeda motor, maka mekanismenya adalah sepeda motor itu berupa surat-suratnya, yaitu BPKB-nya dijaminkan kepada leasing, dan kemudian kendaraannya tetap bisa digunakan oleh saudara-saudara sekalian, ya. Jadi tidak mesti diserahkan kepada lembaga pembiayaan sebagaimana yang kerap kita jumpai dalam mekanisme hutang piutang yang selama ini, ya. Kemudian benda tidak bergerak, ya, umpamanya seperti tanah dengan sertifikatnya, atau bangunan, umpamanya bangunan rumah, bangunan gedung umpamanya, kan, atau kapal dengan ukuran tertentu yang menurut hukum dianggap sebagai benda yang tidak bergerak, itu juga bisa dijadikan sebagai jaminan fidusia, ya. Nah, kemudian secara lebih rinci saudara sekalian terkait dengan dasar hukum berlakunya
jaminan fidusia ini, atau nanti yang bisa dijadikan referensi oleh saudara-saudara sekalian untuk mempelajari terkait dengan aturan jaminan fidusia ini adalah diantaranya adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Nah, jadi di situ nanti akan lebih rinci termasuk terkait dengan bagaimana mekanisme eksekusi dan seterusnya terhadap jaminan fidusia itu dijelaskan di dalam aturan ini. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Kemudian ada juga peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2000 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 26 tahun 1999 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan HAM. Kemudian ada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 139 tahun 2000 tentang pembentukan kantor pendaftaran fidusia di setiap ibu kota provinsi di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor M08 PR.07.1 tahun 2000 tentang pembukaan kantor pendaftaran jaminan fidusia. Kemudian ada peraturan Menteri Hukum dan HAM tahun 2010 tentang tata cara pengelolaan dan penerimaan negara bukan pajak atas biaya pelayanan jasa hukum di bidang notariat, fidusia dan kewarganegaraan pada kantor Kementerian Hukum dan HAM. Nah, itu secara lebih lanjut nanti yang bisa dijadikan referensi untuk membaca terkait dengan jaminan fidusia itu. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, di dalam hal ini kata kunci daripada jaminan fidusia ini ada pada kata atas dasar kepercayaan. Jadi pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap berada dalam kekuasaan pemilik benda. Jadi ini jaminan fidusia ini adalah sebagai satu mekanisme untuk bisa menyederhanakan atau mempermudah proses daripada kita untuk bisa mendapatkan akses kepada lembaga keuangan ya, untuk bisa melakukan aktivitas bisnis terutama bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Nah, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana persyaratannya, bagaimana mekanismenya, bagaimana tata cara daripada jaminan fidusia ini agar bisa dilakukan proses eksekusi atau dilaksanakan. Karena akhir-akhir ini juga kita banyak mendapatkan informasi terkait dengan adanya tindakan-tindakan oknum yang mengatasnamakan eksekusi atas suatu benda yang telah diletakkan jaminan fidusia, akan tetapi bahwa secara mekanisme atau aturan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ternyata adalah tidak sesuai. Ya, salah satunya umpamanya adalah akta jaminan fidusianya tidak didaftarkan, ya, tidak dibuat sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seyogianya atau seharusnya terhadap hal tersebut tidak bisa dilakukan eksekusi ya terhadap jaminan fidusia itu sesuai dengan aturan yang mengatur tentang jaminan fidusia. Nah, akan tetapi harus dieksekusi berdasarkan mekanisme yang berlaku, yaitu melalui mekanisme lembaga peradilan, karena akte yang dibuat tidak tunduk dan tidak sesuai dengan ketentuan yang menyangkut kepada jaminan fidusia. Nah, oleh karena itu pada kesempatan berikut saya akan menjelaskan hal tersebut agar menjadi lebih jelas. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.